kuatkan lagi. Benar. Karena kita News, kalau Benedetta bakal jadi jungler, menurut lo gimana? Dengan kondisi seperti ini? Kalau misalkan emang jadi jungler, malah sebenarnya mendingan jauh aja di gold lane kalau kayak gitu. Oh, oke. Iya, nanti di midnya Kagura sama Rafaela. Jadi kalau misalkan emang Benedetta yang mau di jungle, karena mainnya bakal rusuh, ya udah rusuhin aja midnya. Bener-bener rusuh sekalian ya. Nanti jadi EXP lanernya yang tebel-tebel atau scaling kayak Elise atau apa lagi yang scaling lagi? Lunox. benerin. Hah? Di fix dong. Rafael lah. Ternyata Rafaela itu bisa bikin apa? Cocok. Oke. Wow. Iya, amankan langsung counternya. Dari if you can beat them, join them. Bener. Yes. Tadi denger gak suara mereka? Iya. Gue gak denger sih. Oh iya. Satu lagi sih kayaknya yang masih bisa untuk membuka vision dari seorang Natalia. Siapa itu? Tapi ini gue nggak tahu dan kemungkinan besar dipakainya itu Saber cuma ya? 0,01. Saber bukan? Apa tuh? Hylos. Hylos. Ya. Salah satu hero yang sangat menghilang lama di Land of Dawn. Iya sih. Dan kalau misalkan untuk mengkontes Natalia, tentu hero ini sangat memiliki power yang luar biasa. Apalagi dari Ring of Punishment yang memiliki damage per second. Dan semakin lama, semakin sakit dari Balmond dan Bane. Balmond dan Bane. Wow. Balmond dan Bane. Ini unik. Bener kan, jungler kan? Iya. Jungler kan? Ceweknya gagal. Benedetta jungler dan last pick Ruby. Ini baru seru banget bro. Ini baru geser-geser tuh. unik pick hero yang sangat menarik sekali. Ini baru yang gua tunggu-tunggu. Jujur ya, apa? Dari combo mekaniknya Onyx ini bener-bener megang banget. Tapi kalau dari tim fight besarnya, Bigetron Alpha karena punya Rafaela dan Ruby, mereka punya dari sisi powernya. Ini NOD udah jadi item wajib sih. Sama Fix satu banget. lagi sih, buat kalian yang masih nanya bang kenapa Onyx berada di gaming house gak di MPL Arena, kalian bisa langsung cek di Instagram official dari Onyx Esports Yes. untuk mengetahui jelasnya seperti apa. Betul. Ya? Betul Karena, sekali. itu adalah bukan hak kami, karena kami sudah memberitahukan kalau mereka yang penting memaksimal. Kenapa mereka bisa di GH? Karena ini demi kebaikan, demi kesehatan kebaikan. para player atau atlet esports kita dan juga untuk performa yang maksimal. Gio nggak tahu siapa yang menang. Nggak tahu. Ya kalau tahu serem kan travel. Kemarin gue ngomong gitu dicela gue sama KB. Gio nggak tahu siapa yang menang. Nggak tahu. Sama, gue juga nggak sih, tahu. sama. Tapi yang pasti yang menang yang berhasil mendapatkan 2 poin pertama. Benar. Mendapatkan doi. Doi. Gue dengernya mendapatkan doi yang pertama. Doi yang pertama 2 poin. Apa sih? Tapi Entah 2-1 atau 2-0 pokoknya dapetin 2 pertama itu yang menang. kabar-kabarnya. Apa? Jangan lupa untuk spam di kolom komentar. Ya. Hashtagnya pakai Gonik atau BTRW. Untuk mendukung kedua belah pihak dan kita akan menuju ke Land of Dawn sesaat lagi. Kami suara landak seperti apa? Gio suara robot seperti apa? Net. Oke, kalau gitu buat kalian semua yang mendukung Bigetron dengan hashtag apa Gio? BTR win. Pakai gaya robot tuh. Yo Ulang. net Iya, gitu. bukan gini. A program to win. Iya. Oh iya, program no win. Ini susah sih ngobrol sama satu ini nih. Aduh. Sabar ya buat kalian semua yang iya itu dulu dan kita udah masuk udah ke masuk. game yang kedua antara Onyx Esports versus Bigetron Alpha. Kaget juga gue tiba-tiba udah masuk. Makanya. Iya. Oke, langsung saja dengan masih draft yang sama kali ini KAY bakal berada di arah mid lane dan Sas akan menggunakan sebuah Benedetta dan gue nggak tahu kenapa gue suka banget Benedetta kalau misalnya dipakai oleh jungler. Kenapa? Karena Benedetta di jungler bakal coba dipaksa begitu saja first blood didapatkan dan Sas langsung ada stiker Bigetron program to win dari seorang KAY kali ini Gio. Yo tadi hal yang disukai oleh seorang OG ternyata harus ditumbangkan mendapatkan first blood untuk Bigetron Alpha. KYY-nya on point sekali dan kita lihat sementara itu tanda seru sudah mulai terlihat sana. KYY selalu memberikan informasi kepada teman-temannya. Sans harus coba hati-hati, tidak boleh offset karena KYY bisa terlihat kapan saja, tidak terlihat kapan saja. Dan bahkan di sini Sans-nya nggak kuat untuk mendapatkan Purple Pass terlebih dahulu. Keyboy dikasih depan sana, bakal coba ditumbangin. Flicker telah digunakan. Rainbow bakal coba dibalikin keadaannya. Ada cewek di sana dengan pasifnya. Bakalkah ada lempatan mau, tapi ternyata Keyboy yang harus mundur damage terlalu sakit yang diberikan oleh tim Bigetron Alpha. Tadi itu juga benar-benar almost is never enough ya. Kibo hampir sekali meninggoy dan kali ini kita lihat KYY-nya memberikan damage ke arah seorang Drian yang masih bisa selamat di sana.
dari abu-abu yang terlihat di situ. Dan bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Bigetron Alpha kayaknya benar-benar melakukan roaming dengan baik sekali. Bahkan Suns baru dapetin purple buff-nya di menit yang kedua, hampir menit yang kedua. Dan ini benar-benar mengganggu banget. Bus masih struggle Israel di arah bottom lane, tapi dia bisa dibilang cukup adil. Lane di arah bottom lane-nya juga equal, gak menang, gak kalah, tapi Turtle sudah dicolek oleh seorang Brans kali ini bakal coba untuk dapetin satu buat Turtle, dan Keyboy kalau terlalu offset gak ada cover, Keyboy bakal tumbang. Iya, sementara itu juga terlihat kayaknya coba untuk memberikan poke ke arah Suns yang sebenarnya mencoba untuk mengambil turtle tapi nggak bisa. Tapi Keyboy seperti yang sudah gue bilang bakal dipaksakan begitu saja di sana. Brans mendapatkan 1 poin. Apakah ini akan menjadi buah si malakama untuk tim Monic Esports? Mereka melepas Natalia dan juga Brody. Untuk pertama kalinya, Brody dan Natalia berada di lane yang sama, berada di game yang sama, Ya. berada di tim yang sama. Seru banget sih emang. Ini benar-benar out of the box banget ketika ada Bigetron Alpha yang mendapatkan Esmeralda, Brody dan juga Natalia. Dan kali ini kita lihat Natalia benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Onyx Suns. Ya, di sana KYY selalu memberikan informasi yang sangat tepat, berada di semak-semak untuk tiba-tiba menghajar yang ada di depannya. Ini perbedaan dua level antara Sas dan juga seorang Brans. Tapi langsung ke belakang. Kayak Brans ditumpahkan begitu saja. Rainbow menjadi pilihan, tapi Sas yang memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan Trian langsung hari kau terhadap Brody jadi tumpahkan. Permainan yang luar biasa dari seorang Keyboy dan bahkan kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha harus kehilangan banyak. Brans dan juga KYY-nya harus tershutdown, memberikan space yang cukup luas untuk seorang Suns pakai Jet. Suns pakai Z, tapi emang tadi bagus sekali yang dilakukan oleh tim Monic Esports, bisa membalikan keadaan ketika KYY pertama kali bisa di pick off. Parahnya begitu saja dan Suns dapetin poin tambahan atas seorang KYY. Terlalu offside pergerakan dari seorang KYY di arah bottom jungle dari tim Monic Esports. Walaupun maksudnya baik ya dari KYY untuk memberikan informasi, tapi ternyata di sana ada backup yang dilakukan oleh seorang Keyboy. Amanlah seorang Suns kali dia dan Turtle yang Oke, kedua Keyboy sudah berada di diamankan. garis depan. Brans di depan sana. Keyboy menggunakan flickernya. Suns memilih untuk mundur terlebih dahulu. Belum mana final blow dan Suns bakal mencoba fokus untuk mendapatkan sebuah turtle-nya. Meanwhile, Boots bakal mengganggu pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Di reset begitu saja. Nggak mau mengambil resiko karena mereka sadar mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Digocap begitu saja. Drian digaruk. Memang kayak sedikit centil dengan adanya cantik dari seorang Kagura. Di tile-tile begitu saja. Apakah ini bikin warrior boots ya dari Drian ya? Drian agak tebel loh tadi barusan. Iya, Iya. benar banget. Digaruk nggak terlalu sakit. Benar Apa loh. juga salah satu faktornya kayak cuma pakai bounty hunter ya? Dia nggak Coba pakai nih itemnya. high end right. Iya benar-benar. Mungkin Dan- nggak pakai high end salah satunya. Yes, dan bakal coba dipasangkan kali ini. Keyboy, Retribution diamankan. Tapi ternyata Turtle dengan cukup baik. Press langsung bakal difokusi begitu saja. Bakal di semua objektif dan bakal ditumbangin oleh seorang Suns. Dengan Eye for Night dari bottom lane. Mat menjadi pilihan. Gak bisa pulang, maunya digoyang. Dan bakal Eye for Vendas hanya menunggu kematian. Masih ada flicker. Bulls berhasil melakukan satu buah. Dan bahkan shutdown di arah bottom lane. Argo turret dari serang Bulls gak berhasil dengan baik kali ini. Gio. Wah, itu almost is never enough ya, gocekan yang dilakukan oleh seorang Matt di sana. Sayang sekali Suns tidak mendapatkan point kill ke arah Matt di sana. Di-jiggle begitu saja, tapi lihat Iya. ultimate dari seorang bos digeprek 3 point gak berhasil dapetin darah seorang KYY. Meanwhile, para pemain dari tim Bigetron Alpha harus pulang, tersisa seorang Matt saja. Ada Keyboy di sana. Matt nggak berani maju lebih lagi karena Matt bakal ditumbangin satu kali masuk ke perangkap dari seorang landak. Bakal dimakan begitu saja. Benar banget, bakal dimakan. Nah, kalau kita lihat sekarang, Landak pun sudah mulai memakan jungle dari seorang Suns kali ini. Mencoba mengambil pundi-pundi poin terlebih dahulu dan tentunya menaikkan level terlebih dahulu sebelum nantinya akan join war. Kalau kita lihat sendiri dari Brans sendiri, dia juga udah 1-2-1. Ini juga cukup riskan bagi seorang Brans. Yes. Dan kalau kali ini Suns bakal coba untuk dapetin satu buah jungle terlebih dahulu. Ada Max di sana. Keyboy bakal membuka visionnya. Rainbow bersama dengan KYY Tapi- masa berada di posisi yang cukup aman, kondusif. Aku jadi mikir tau. Apa Tapi tuh? ini siapa yang bisa numbangin bootsnya ya? Boots di late game bakal super power. Tapi kalau dikeluarkan begitu saja, Rainbow menjadi pilihan. Satu poin tambahan lagi dengan flank shot. Langsung menuju ke arah Rainbow yang bukan pelangi. Meanwhile KYY menuju ke arah seorang Suns. Final blow-nya tercancel begitu saja. Fokus ke arah satu buah turret. Dan turretnya itu dibersihkan sekali lagi saja. Tapi pasnya menjadi bulat-bulatan. Wah. Di arah bottom Wah. lane. Brans benar-benar menjadi satu buah target. Dan lihat Bransnya dikebukin. Bonyok. Nggak bisa segala-galain. kemana-mana. Di segala-galain. Di ejam-ejam. Di umek-umek. Itu kenapa
ada sedikit keanehan menurut aku. Branche sendirian di sana, Nggak di Matthew cover. cukup jauh, nggak ada yang cover, dan itu menjadi bulan-bulanan bagi tim Onyx Esports untuk menghabisi seorang Branch. Benar-benar ditempel habis-habisan. Max di sana dilempar ke arah belakang hingga overtime dikeluarkan. Modify telah dikeluarkan oleh seorang Sans tapi Retribution berhasil mendapatkan satu batatan. Volley Starball ke arah belakang. Flash shot dan orkestra begitu saja dan pas bakal tumpangi dengan instan. Ejector ke arah belakang dari seorang Keyboy. KYY menuju ke arah seorang Sans. Ternyata gak berani karena ada Mbak Dukun. Sedang siapin kobokannya. Belum aja nanti disembur ya kan sama cewek. Hati-hati dari seorang Natalie milik KYY, dan kali ini KYY mencoba untuk melakukan poke ke arah seorang Ben-nya di situ. Oh my god, lumba-lumbanya. Walaupun damage terlalu besar, sayang sekali Gio Ben yang gak berhasil di pick off, brother. Bener banget, tadi udah ada lumba-lumba keluar, ternyata Natalia masih bisa melakukan pick off ke arah seorang Ben. Dan kalau kita lihat item game yang terjadi sekarang Bung KB. Iya, Ini bagaimana Bung Ini KB? surprisingly tiba-tiba Sansnya langsung owning, lihat dia ngambil purple buff-nya juga. Wow. Beda banget sama item yang dimiliki sama Branch. Branch bahkan masih struggle. Mungkin bahkan dia akan membuat ke arah Immortal or either dia bakal menuju ke arah Brute Force. Dan yes, benar banget Brute Force diamankan terlebih dahulu karena dia sadar lawannya adalah seorang Sans dengan physical damage yang cukup tinggi, walaupun dari segi cooldown dia bakal di nerf. Yes, Sans satu item core-nya menuju ke arah Bloodlust X. Bakal coba digesek begitu aja. I'm Van dikeluarkan. Sansnya bakal diinjak-injak dan bahkan Sansnya sama sekali gak dikasih ampun. Ini kayaknya untuk kedua belah tim gak boleh terpisah dari Branch ataupun Sans. Gak boleh seorang diri karena bakal bisa dimakan begitu saja. Keyboy tertabrak tembok di sana. Stiker Bigetron program to win lagi-lagi dikeluarkan oleh serang Keyboy dari jungle. Bentar lagi akan hadir turtle yang berikutnya 33. Oh enggak, Lord ya. Langsung jadi Lord. Langsung jadi Lord 30 detik lagi. Ini bahaya banget. Tim menuju arah mid game. Mereka harus bisa menjaga konsistensi. Dari Onyx Esports, Sans yang nggak boleh gegabah. Begitu juga dengan Branch-nya. Ini adalah replay dari Samsung. Lihat Silakan. replaynya dulu ini di arah bawah hampir saja match-nya untuk jiggle-nya bagus banget. Dan lihat Explosive marah Sansnya Sans. marah kali ini. Ya wajar lah ya. Wajar. Tapi Sans bakal coba fokus untuk dapetin satu buah purple buff terlebih dahulu. Karena menurut gue seorang Benedetta walaupun bisa tanpa purple buff tapi dia sangatlah penting untuk seorang jungler Benedetta. Benedetta tanpa blue buff. Bagaikan dia tanpa aku. Nggak masalah. Nggak masalah. masalah. Masih hidup. Masih hidup. Masih sama yang sekarang. Masih berlanjut. Sama yang sekarang. Siapa tahu nanti Benedetta kurang mana dan jadi butuh purple buff. Iya, gitu aja, Bung. Iya kali, namanya juga usaha ya pasti. Bener. Langsung aja tapi kita back to the game. Oke, Lord. Kepukul. Kayak langsung nyala di sana. Muncul. Oke, Lord. Itu tau nggak? Kayak tuyul. Kepleset. Nah, wah, muncul lu. Siapa nih? Tapi udah pakai baju, nggak pakai kolor doang. Iya, astaga. Langsung saja kita lihat di sini event yang cukup keras dari tim Onyx Esports. Bahkan Rian sendiri berada di posisi yang struggle banget, mau terlalu jauh di pick off, nggak nge-clear di take down. Tapi lihat dari KYY terlalu jauh, Max bakal dikeluarkan gitu aja, udah tidak ada king yang overturn dari seorang Rian. Satu kali payung OJK, tidak adanya edukasi dengan payung ini membuat damage yang cukup besar terhadap tim Bigetron Alpha. Bahkan sana seorang diri bakal coba disalah begitu saja, dikejar final blow dan ternyata Sasha tertangkap lagi dan lagi. What are you doing di arah top lane sana, Profesor? Ya, aku sempat kayak kalau ngomongin masalah Natalia ini emang counter segala assassin. Termasuk Benedetta yang memang sangat lincah dengan pasifnya. Tapi balik lagi, an eye for an eye bukanlah jawaban. Apalagi kalau ngomongin masalah silence. Karena silence dari Natalia itulah dia alasannya kenapa dia di Benders dan Ki langsung ketangkep dari sini. Dan Ejector ke belakang. hilang Kali gitu ini. saja. Oke, kayaknya sudah hilang. Meter dari match cukup besar. Ada cewek di sana. Lihat, cewek bakal balik lagi dengan semburan alam Baduke. Tapi Boots melakukan clear ini dengan cukup baik. Keputusan yang tepat. Landingnya benar-benar semuanya dibersihin oleh Boots. Dan kalau bisa gue bilang, Boots adalah salah satu player yang benar-benar memperhatikan satu minion pun dia bakal coba perhatikan karena disiplinitas yang cukup tinggi dari seorang pun. Minion aja Disiplinitas. diperhatiin. Apalagi tuh bahasanya. Minion aja perhatiin, gimana kamu? Iya. Bucin juga. Oke, tapi Blade of Despair bakal coba diamankan. Blade of Despair dari Suns dan Rainbow masih ada Purify, diberikan begitu saja di start, tapi ternyata 3 player bahkan dari tim Bigetron kali ini bakal membalikan keadaan. Satu damage yang keluar dan Rainbow ditumpangi begitu saja, ikan lumba-lumba. I'm offended, dapetin darah lagi, ada Sans di depan sana, pada belum ke arah belakang, terkesan begitu saja, dan bahkan kali ini bahkan seorang ceweknya yang harus ditumbangkan tanpa ada basa-basi. Damage yang cukup besar dikeluarkan oleh para pemain dari tim Bigetron. Mengejar ke arah seorang Sans, tapi
tapi Sans masih ada satu buah slashnya di silent begitu saja. Nice. Liver Knight di saat yang tepat berhasil stun seorang KYY. Kalau tadi nggak dapetin eye from eye-nya itu bahaya sekali buat seorang Sans ya, karena kita tahu KYY udah sangat-sangat menargetkan seorang Sans. Satu dibayar satu, Rainbow harus tumbang, cewek pun harus tumbang. Lord pun sudah hadir tengah-tengah lane of Dawn kali ini dan segera akan dipertarungkan. Yes, maka itu saja dari sini ada Keyboy dari bottom lane dan Brans sudah standby posisi untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Tapi posisi kali ini kedua belah pihak masih berada di posisi yang nggak cukup bisa. unggul, hanya goldnya yang berbeda 2000 dan Bigetron Alpha sekalipun dia berada di gold yang unggul, dia nggak berani untuk ngecolek bapak Lord yang terhormat terlebih dahulu. Dan KYY dapetin sebuah Little Wonder. Lihat larinya kayak tuyul dilepas malam-malam. Terlalu ngebut, terlalu kencang. Dan bahkan menuju ke arah bottom dari tim Onyx Esports. Ini harus hati-hati ya Onyx Esports ketika Sans-nya sendirian. Nanti akan terjadi lagi seperti hal yang sebelumnya. KYY udah sangat standby untuk mengalahkan seorang Sans. Dan sementara itu di bottom lane, Matnya mencoba untuk memberikan damage poke ke arah Keyboy dan juga cewek di sana. Oke, kali ini Lordnya udah bakal coba dicolek. KYY sudah keluar dari permukaan. Sans langsung Brans. ada kali ini. Brans tercolek dengan ejector. Masih coba bertahan. Autorapa atau memori gak berhasil didapatkan oleh seorang Brans. Brans tapi masih berhasil hidup dari kejaran buronan dari tim Onyx Esports. Meanwhile, kali ini Sans gak boleh terlalu offside lagi. Karena kalau offside kembali Sans diamankan. Lord diambil. Dan bahkan Onyx Esports diambil poinnya untuk game yang kedua. Ini udah masuk ke arah late game ya, dimana Bigetron Alpha kita tahu sendiri sangat kuat di late game-nya. Dan Onyx Esports menurut beritanya bahwa mereka cukup kesulitan kalau berhadapan melawan tim yang bertahan sampai late game. Oke, tapi kali ini masih 14.000 dari Bapak Lord terhormat. Bakal di-cancel begitu saja. Lihat para pemain tim Bigetron semua berada di arah rumput. Bakal coba untuk bersembunyi. Mulai bersetubuh dengan bumi. Bakal coba untuk mengamankan diri di tengah lautan Land of Dawn. Rapi ya sebenarnya formasi yang dilakukan oleh kedua tim. Rapi banget. Mereka udah di ambush, mencoba untuk bersabar. Saling cover. Iya, saling cover. Sampai nanti akhirnya ada satu yang offside, disitulah petaka yang terjadi. Yes, bener banget. Siapapun yang offside, Keyboy sekalipun bakal bisa numbangin tim Onyx Esports. Tapi meanwhile balik lagi, kalau Bigetron kayaknya harus terpick off. Ini Sansnya bakal merasa aman banget. Kenapa? Karena dia tadi yang memberhentikan pergerakan dari seorang Sans itu cuma KYY. Dengan silent yang didapatkan oleh seorang KYY membuat Sans benar-benar takut untuk masuk ke dalam. Ini mungkin bisa dibilang salah satu game Sans yang benar-benar membuat dia nggak bisa menuju ke arah core-nya langsung. Nggak sans jadinya. Nggak sans banget. Bener. Udah sedikit nggak relax dan tegang bisa dibilang permainan Bener. dari tim Onyx Esports. Dimana kayaknya benar-benar membuka visionnya bagus sekali, memberikan informasi dengan sangat baik. Sementara juga dari Boots dan juga Max yang akan saling berhadapan di top lane kali ini. Bootsnya juga bermain baik banget. 003 dia belum mati sama sekali. Dia belum terpikau sama sekali. Sementara itu kita lihat sudah mulai ada arah-arah Lord terlihat. Keyboy. Maxnya turun sampai ke arah Lord. Keyboy nggak boleh benar-benar terpick off lagi walaupun dia punya immortality. Tambah satu lagi sih sebenarnya yang harus dijaga, Apa yaitu cewek. Cewek lihat dia pakai itemnya bakal coba di pick off di arah bottom lane. Bakal coba diamanin begitu saja. Sakaratul Maut dan cewek langsung keluarin. Lihat lumba-lumbanya. Kayak Sakaratul Maut. Keyboy kali ini gak berhasil dapetin kayak. Kalau ada Asta Bubble Force itu beda cerita. mungkin. Asli beda cerita. Baru gue bilang jangan sampai terpick off. Tapi untungnya tadi ada air madukun membuat seorang cewek kembali lagi segar bugar dengan gurih takoyakinya. Dengan semangatnya cewek kembali lagi. Tadi kalau misalnya KYY bisa terpick off, itu akan menjadi momentum yang baik sekali untuk Onyx Esports. Sementara itu dan cewek dan juga Boots mencoba haras ke arah Max di sana. Belum bisa menumbangkan Max juga yang darahnya juga cukup tebal masuk ke arah late game. Esmeralda kita tahu late game sangat-sangat sulit untuk dibendung. Oke, tapi ternyata Retribution diamankan begitu saja. Informasi yang diberikan kali ini Sans sudah punya brute force. Matt bakal coba untuk menahan. Air momentum dikeluarkan, dilempar ke arah belakang dari seorang Max-nya. Masih ada Purify, masih memilih untuk mundur. Nggak bakal terlalu cepat digunakan oleh seorang Max karena dia tahu ada seorang Rainbow yang bukan pelangi yang akan mengawal pergerakan dari kawan-kawan tim Bigetron Alpha. Tadi keren banget ya dari Esmeraldanya udah Falling Star Moon, tiba-tiba dia ejector ke belakang untuk di cancel penyerangan berikutnya. Itu bagus sekali yang backup yang dilakukan oleh seorang Keyboy. Dan sementara itu udah mulai dipok-pok Lordnya, kembali di reset kembali dan ada Sans berhadapan dengan Max bersama dengan Boots. Belum bisa menumbangkan seorang Max yang darah putihnya udah setebal dompetnya Oji. Wah, amin, amin, robbal alamin nih guys.
Dan kali ini bisa dibilang Bigetron Alpha juga nggak terlalu berani untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Karena bisa dibilang satu kesalahan di menit yang ke-16 membuat malapetaka untuk kedua belah tim. Profesor KB. Ya, mengingat juga nih kalau misalkan satu kali keculik aja tanpa immortal tentu bakal lebih mudah sekali untuk Oke, takedown. final blow yang dikeluarkan. Ada satu buah Purify bahkan KYY yang nggak sengaja masuk ke arah final blow. Membuat dia harus mundur kembali. Nah. Karena ternyata sakit juga. Dan tadi Ki juga sempat jalan pas banget di atasnya Alecto final blow. Langsung Iya. setengah darah hilang begitu saja. Dan emang tadi dari awal aku sudah bilang kayak siapa yang bisa take down Boots nanti di late game. Sebenarnya Iya. jawabannya nggak sulit bagi Bigetron Alpha. Karena kenapa? Karena Balmond ini bakal bener-bener full build dari segi tanknya. Dan ini yang bakal jadi PR banget buat nanti Bigetron Alpha di teamfight. Sebenarnya, iya, terus? Kenapa? Iya. Nah, kenapa Gio? Enggak, tadi aku Enggak. cuma lihat aja sih berarti. Tapi tadi kali ini matnya bakal coba di take down begitu saja. Ada satu buat damage tambahannya bakal ditarik. Matnya Peter bakal dia langsung menuju ke arah minion. Masih coba untuk bertahan. Waktu yang diberikan oleh seorang mat terlalu banyak. Bahkan kali ini nggak ada lumba-lumba lagi untuk seorang cewek. Shot skill yang dikeluarkan udah cukup banyak. Matt benar-benar buying time dengan cukup baik. Kalau menurut gua tim Bigetron nggak boleh fokus ke arah seorang Boots. Bootsnya pun nggak punya damage ke arah seorang Brans. Tapi dilempar ke arah belakang. Dan langsung hilang. Satu kali semburan membuat kayaknya porak-porannya di sana. Keyboy masih mencoba untuk bertahan. Bahkan ada Suns. Berikan orang Suns. Gak bisa peduli apapun yang terjadi. Tahun depan Tempo Berry. Gak dapetin poin. Bahkan Brasnya ditumbangi. Matt masih mencoba bertahan. Dan satu kali slam dunk. 3 point. Ke arah seorang Matt kali ini. itu benar-benar digeprok yang benar-benar on point. Dan kali ini Lord langsung diakuisisi oleh Onyx Esports. Ada Max yang mencoba untuk mengganggu, masih bisa mengeluarkan Falling Star pun kali ini, tapi belum mau dari Max. Ada Rainbow datang untuk melakukan backup, tapi kita lihat Suns Boots dan ke cewek. Tapi Suns masih punya final blow. Langsung coba dibalikan lagi. Final blow ke arah belakang. Damage cukup cepat dan retribution diamankan. Suns bersama kawan-kawan Onyx Esports berhasil mendapatkan babak terhormat. Membalikkan keadaan atas tim Bigetron Alpha. Sudah ku bilang, terkadang Suns kalau di pressure di early game, dia tidak kuat sampai ke arah late game. Tapi kalau misalnya Bigetron Alpha, terkadang di early game dia megang. Tapi ternyata di late game mereka tuh suka melakukan unnecessary move. Iya, Unnecessary movement. move. Ya, maksudnya begitu ya. Iya, gitu. Ya, kita ya. paham, kita paham. Iya. Unnecessary. Kok jadi susah ngomong ya? Unnecessary move. Ya, Yes. unnecessary move. Iya, Dimana kalau kita lihat Thor juga udah melakukan unnecessary move di mid lane bersama dengan ada Sans dan juga K-Boy. Serta mereka cewek. Benar banget, tapi lihat dari ceweknya bakal coba fokus menuju ke arah mid lane. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha coba untuk bertahan. Bapak lo terhormat di atas menit 19. Kali ini agak sedikit sakit di depan sana. Mereka bakal fokus dan dilewati begitu saja. Lord yang terhormat dilewati begitu saja. Apa yang terjadi Profesor KB? Itu lihat-lihat Ki narik 3 hero dari Onyx Esports sehingga buying time yang dilakukan oleh teman-teman Bigetron Alpha, mereka bisa men-take down Lordnya di bagian mid lane. Hal tersebut benar-benar berhasil dan bahkan kalian top lane-nya juga bisa dibilang masih sedikit lagi untuk di take down. Lihat cara top lane mereka masih punya super minion. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini benar-benar too strong di arah high ground-nya. Iya. Dia masih punya Rainbow sebagai P3K, dia punya Ambulance dan Matt. Untuk menumbangin seorang Matt butuh waktu yang banyak sampai bahkan Matt dan Max ini kalau digabungin menjadi satu. Itulah Max. kembar. Benar. Tapi itu kok aku penasaran banget ya, bukan penasaran, gemes sih sama tower di mid lane. Itu 3 kali gemes. sentuh, gemes, hancur gitu kan. Sementara itu kalau kita lihat dari Suns seperti udah mulai mengambil purple buff milik seorang Brans. Brans yang gak punya buff kali ini harus bersabar terlebih dahulu. Red buff pun belum hadir, orange buff belum hadir juga untuk seorang Brans. Mereka harus bersabar. Gak bisa gegabah lagi seperti tadi, gak bisa kecolongan lagi kalau mau menang di match kali ini. Turret hancur. Wah, nice banget. Turretnya dilempar begitu saja dengan lumba-lumba. Suns? Ternyata zaman sekarang bukan Piranha yang mana, tapi berhasil ditarik dengan Amak Fender. Saatnya baru kembali begitu saja. Tapi damage terlalu besar dari seorang cewek. Rian di belakang sana. Ada Boots, belum ada 3 point. Dapat 1 point tambahan. Dan bahkan Brasnya yang harus hilang. Matt mencoba untuk bertahan. Dilempar oleh seorang Kipe. Matt, what are you doing? Dan lihat semburan mau dari Padukun. Mega kill didapatkan oleh seorang Onyx Esports. Cepat banget cooldown dilakukan oleh cewek. Bener-bener lumba-lumbanya cepat banget, nggak ngerti lagi. Udah keluar lagi aja dan tersisa kayak Rainbow Max. Harus hati-hati.
Brans terculik untuk kesekian kalinya. Ini bakal bahaya banget untuk tim Bigetron Alpha. 155 bukan langkah yang bagus tentunya bagi seorang jungler seperti Brans, apalagi deal damage dan juga sustainability daripada Bigetron Alpha bergantung banget sama Brans. Damage dari turn upper memory memang sedikit memberikan tekanan terhadap teman-teman dari tim Onyx Esports. Tapi Ki tadi yang menjadi kunci ketika Suns harus ditumbangkan. Mengingat Suns ini memang agak sedikit riskan di lini depan, tapi balik lagi cewek selalu menjadi penyelamat. Apalagi untuk game kali ini dengan bane-nya cewek akan mendapatkan 2 inhibitor turret mid lane dan juga bottom lane. Wow, Ngeri. 2 inhibitor turret dan bahkan kayaknya bentar lagi bakal dapetin 1 buah purple buff untuk seorang cewek sih harusnya. Wah, Oh, cewek udah dikasih ke Drian. Nah, kayaknya Oke. Drian yang lebih butuh sih kalau Iya. untuk sekarang, karena cewek cooldown reduction-nya kan udah terlalu tinggi. Iya, udah benar-benar. cepet. Gue setuju banget sih. Kayaknya Drian butuh, tambah lagi butuh sustain mana dari seorang Drian ya. Betul. Ya. Karena Apalagi dari dengan- tadi lihat deh, yang overturn-nya kena 5, kena 4. Itu kalau misalnya kalian sadar, yang overturn sama ada air sembur Mbak Dukun yang bisa menyelamatkan mereka di jungle itu karena Sunset tumbang. Sunset Iya. tumbang oleh seorang Brass dengan tone atau memory tadi kalau nggak salah. Tapi emang Suns juga dengan mati 5 setidaknya dia masih bisa bertahan. Teman-teman ya udah cukup kuat di lane. Ini membuktikan kalau misalnya mid laner tanpa support dan tank, mereka tuh tidak bisa apa-apa. Iya dong, Dan di jelas. balik mid jungler yang hebat itu selalu ada support dan tanker yang hebat. Bener banget. Selalu ada offlaner dan side laner yang kuat. Karena Itulah kesatuan tim satu ini. kesatuan. Itulah. Banget deh. Iya makanya nggak semena-mena kayak mid laner kuat tapi ternyata kayaknya terlihat ketahuan begitu kayak- saja ada 1 buah a Never Night terlihat tepakan di follow up dipaksa oleh seorang Butkaya yang harus tumbang begitu saja. Para pemain Bigetron harus memilih mundur terlebih dahulu hingga overturn menangkap pemain Bigetron dan bahkan ada bloker belakang dari tim Bigetron harus bertahan begitu saja tapi masih bisa bertahan. Berhasil coba untuk balik lagi tapi ada 1 buah lumba-lumba membuat Rainbow tidak menjadi pelangi di sana. Ini Gio. pasti Lord sih sebentar lagi nggak mungkin enggak dari tim. Teman-teman Onyx udah pasti mengarahkan dirinya ke arah Lord karena udah tumbang 1 orang yaitu KYY. Ya akan sulit sekali untuk melakukan rotasi dan sementara itu Max ini bersama dipaksa. dengan Max Ini bakal dipaksa. dipaksain aja. Ini Meta sama Max bakal buying time banget sih. Kenapa mereka tuh benar-benar durability-nya cukup Sustain kuat dan lihat nggak ada yang bisa dapetin seorang Aduh. Max. Max masih mau lebih. Pada karena berapa? Langsung ada lumba-lumba dan langsung ada 3 point from Boots. Lagi-lagi Boots Lethal save counter. the day. Lethal counternya berhasil mendapatkan 3 point kali ini. Gokil banget, 3 break ada dengan lethal counter dan kita lihat sekarang Santos dan juga Trian tanpa ada gangguan langsung mengambil arah Lord yang terhormat untuk mengalahkan tim Bigetron Alpha. Masih ada kemungkinan untuk Bigetron Alpha membalikan keadaan. Hanya saja mereka harus konsisten dalam bertahan. Kalau tidak, ini akan selesai. Ini benar-benar berat banget. Ini hari yang berat untuk Bigetron Alpha. Kenapa? Karena Tough day. mereka harus benar-benar mempertahankan posisi base-nya. Tapi kali ini walaupun mereka punya Esmeralda, ingat satu kali sembur alam Badukun bisa membuat porak-poranda backline dari tim Bigetron Alpha. Meanwhile, dari seorang Natalia itu tidak capable untuk melakukan defend di arah high ground. Bukan hero high ground. Bukan hero high ground. Dia tuh bisa menculik ke arah belakang 1 demi 1 atau bisa mengdistract. Hanya Iya. bisa mendistract dari arahnya Lord. Tapi ini ternyata Brans sih, Brans. Lord di sini sudah mulai masuk ke arah base. Oh, no. Pada bawah ke arah Hati-hati, belakang. Brans seorang diri. Sas juga punya 1 buah. Tapi ternyata Sas mulai bagus ke arah base-nya. Lihat. Sas gak berdua terjadi Winston Sanchez. This is it. Ini bencana. Onyx Esports take the game too. 2-0 disapu bersih oleh tim Onyx Esports mengalahkan Bigetron Alpha. Dan bahkan Sasha gak peduli apapun yang terjadi. Dia fokus ke arah base-nya. Ya, Winter. Masih punya immortality. Dia masih punya Winter Trancher. Di sini dia nggak ke arah Wind of Nature tapi Winter Trancher save the day. Karena Oh, kalau benar. dia kan milih, kalau misalkan dia Wind of Nature, itu Wind of Nature-nya durasinya cuma 1 detik. Iya. Jadi agak sayang. Dan ketika Winter, otomatis base turret akan mengincar ke arah lain, yaitu Lord. Benar. Ketika Lordnya masih berdiri tegak, Bransnya benar-benar mencoba untuk berfokus ke arah Suns, tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa tiba-tiba cewek datang. Iya. Langsung dia Ini cewek bener-bener penggoda banget sih. karena kan ya Deadly Cage juga kan bisa mengincar ke arah turret. Iya. Dari dulu Ultimate Bane kan emang kayak gitu. Betul, betul. Dari dulu. turret. Dari Tadi dulu. udah dapat 2 turret lagi kan? Iya. Dari Top lumba-lumbanya. dan bottom lane. Iya. Dan bahkan kalau